Oke, mari kita bedah ini. Coba Anda bayangkan, Anda sedang duduk santai di kereta yang melaju kencang, beratnya ratusan ton, lalu tiba-tiba sebuah tebing setinggi gedung 6 lantai runtuh tepat menutupi jalur di depan Anda. Ya, itu skenario mimpi buruk buat masinis manapun. Betul sekali, dan secara fisika menghentikan momentum raksasa itu seketika, yaitu mustahil. Nah, ini bukan fiksi. Ini situasi nyata yang dihadapi K.A. Ciremai, relasi Semarang Tawang ke Bandung. Itu laporan dari detik.com yang jadi fokus bedah mendalam kita kali ini. Benar. Dan dari catatan insiden ini, kita tidak hanya mengamati sebuah tabrakan biasa. Kita sedang membedah mekanika benturan ekstrim dan anatomi dari sistem respons darurat di lapangan. Disinilah bagian yang sangat menarik. Laporannya menyebutkan masinis Ilham yang bertugas saat itu berhadapan langsung dengan material longsor setinggi kurang lebih 20 meter. Lokomotifnya sampai menabrak dan keluar dari jalurnya. Anjlok ya? Ya, anjlok. Gimana ceritanya struktur depan kereta bisa menahan beban seberat itu tanpa menghancurkan semua gerbong penumpang di belakangnya? Nah, yang menarik di sini adalah soal disipasi energi kinetik. Waktu kereta berhadapan dengan massa tanah yang begitu padat, lokomotif di garis depan itu secara efektif bertindak sebagai zona benturan. Maksudnya semacam crumple zone kalau di mobil gitu? Persis. Berat dan struktur baja lokomotif itu menyerap sebagian besar momentum tabrakan. Jadi alih-alih mentransfer energi kejut itu lurus ke gerbong belakang secara penuh, lokomotifnya terdorong dan akhirnya anjlok. Wow, tunggu dulu. Jadi Anda bilang anjloknya lokomotif itu justru mekanisme pelepasan energi? Dalam konteks tabrakan sekeras ini, iya. Anjloknya itu justru membuang sisa energi kinetik ke samping. Itu meredam efek domino yang bisa mematikan bagi rangkaian penumpang di belakang. Menarik sekali. Saya selalu mengira anjlok itu skenario terburuknya. Umumnya memang begitu. Makanya fakta bahwa seluruh kru dan penumpang KAI Ciremai selamat membuktikan teori itu bekerja. Tapi keselamatan fisik dari baja lokomotif itu cuma setengah dari persamaan kan? Ah, bener. Yang mencegah krisis ini berubah menjadi bencana beruntun adalah apa yang terjadi di menit pertama persis setelah debu longsoran itu mereda. Laporannya memang menyoroti pihak kereta langsung melapor ke Pusat Pengendali Operasi atau Pusdalopka Daup 2 Bandung. Betul. Tapi jujur saja, dalam kepanikan luar biasa setelah menabrak tebing 20 meter, gimana sebuah panggilan radio sederhana bisa mencegah krisis susulan? Jika kita hubungkan dengan gambaran besarnya, Pusdalopka itu bukan sekedar meja penerima laporan. Itu pusat saraf dari seluruh jaringan rel. Begitu masinis melapor, mereka secara instan mengunci sistem persinyalan. Di kedua arah jalur tersebut ya? Tepat. Ini otomatis menghentikan kereta lain yang mungkin melaju ke titik buta yang sama. Selain itu, mereka langsung punya otoritas untuk memotong jalur birokrasi, mengirim tim evakuasi dan teknis. Protokol ini langsung mengisolasi area secara real-time. Masuk akal, ini mengunci lokasi kejadian agar tidak ada tabrakan tambahan. Nah, setelah lokasi aman, kita masuk ke tantangan logistiknya. Disebutkan kalau hingga pukul 18:15 waktu Indonesia Barat, para petugas masih berjibaku. Wajar kalau melihat skala materialnya. Ya, dan untuk mengevakuasi lokomotif yang anjlok itu, mereka menggunakan alat khusus, yaitu kereta crane. Menggunakan kereta derek untuk mengangkat mesin puluhan ton di area longsor, itu terdengar sangat rumit secara operasional. Sangat rumit. Ini memunculkan pertanyaan penting soal pemulihan bencana. Tantangannya adalah Anda punya lokomotif yang terlempar dari jalur, sementara satu-satunya akses ke sana tertimbun tanah. Jalur relnya sendiri, kan? Betul. Kereta keren tidak bisa sekedar melaju masuk begitu saja. Petugas harus membagi fokus pekerjaan. Sebagian harus menyingkirkan bertonton lumpur dari rel agar bisa dilalui. Sambil berpacu dengan waktu tentunya. Ya, sementara tim lain harus memposisikan kereta keren dengan perhitungan titik berat yang sangat presisi. Kalau salah perhitungan keseimbangan sedikit saja waktu mengangkat lokomotif, kereta keren itu sendiri bisa ikut terguling. Gila! Jadi ini operasi simultan yang sangat teknis, harus menstabilkan fondasi rel dari sisa longsor, baru kemudian menggunakan sistem hidrolik derek raksasa di atas tanah yang tidak stabil. Presisinya harus tingkat tinggi. Tidak heran proses pembersihan relnya memakan waktu hingga menjelang malam.
Untuk Anda yang sering bepergian dengan kereta, insiden KA Ciremai ini pasti memberi perspektif baru ya. Di balik kenyamanan jadwal perjalanan Anda, ada hukum fisika yang meredam benturan ekstrim secara diam-diam. Dan ada protokol darurat serta alat raksasa yang selalu bersiaga di balik layar. Meninggalkan kita pada satu pemikiran mendalam untuk Anda, kalau tabrakan dengan longsoran terkadang benar-benar tidak bisa dihindari karena kondisi geografis, seberapa besar sebenarnya keselamatan kita murni bergantung pada desain ketangguhan struktur baja gerbong, dibandingkan dengan sekedar upaya pengereman. Coba Anda perhatikan struktur di sekeliling Anda saat melangkah masuk ke dalam kereta di perjalanan berikutnya.